Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman, menilai mangkraknya pemanggilan Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution, dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan Rp231,8 miliar tak bisa dilepaskan dari bayang-bayang Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Menurut Boyamin, posisi Bobi sebagai menantu Jokowi membuat KPK berada dalam situasi yang dinilainya syarat tekanan politik. Boyamin menegaskan bahwa keterangan Bobi sangat penting untuk mengurai dugaan korupsi proyek jalan di Sumut, terutama karena Bobi merupakan atasan langsung mantan Kadis PUPR Sumut, Topan Ginting, yang terjaring OTT. Ia menyebut Bobi bertanggung jawab secara jabatan karena adanya dugaan kelalaian pengawasan, sebuah prinsip yang dalam hukum pidana dikenal sebagai delik komisi. Boyamin juga menekankan bahwa Bobi diduga memiliki peran dalam pergeseran anggaran hingga 4 kali melalui Pergub, sehingga menurutnya mustahil jika KPK tidak memeriksa pihak yang berada pada posisi pengambil keputusan tertinggi di provinsi tersebut. MAKI juga menyoroti perubahan karakter KPK. Boyamin menilai 2 periode terakhir KPK terlihat lebih berhati-hati terhadap kekuasaan. Ia menilai lembaga tersebut kini lebih sering mengeluarkan narasi pembenaran dibanding aksi penindakan tegas seperti era sebelumnya. Ia juga menyinggung pernyataan PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, yang di persidangan Topan Ginting mengklaim bahwa jaksa telah menanyakan kembali urgensi keterangan Bobi kepada majelis hakim. Berdasarkan penelusurannya, Boyamin menyebut informasi itu tidak ditemukan dalam laporan wartawan yang meliput jalannya sidang. Boyamin secara terbuka menilai tidak kunjung dipanggilnya Bobi berkaitan dengan kedekatan keluarga dengan Jokowi. Ia menilai wajar jika publik melihat keterkaitan itu sebagai faktor yang membuat KPK ragu mengambil langkah hukum yang lebih tegas. Di sisi lain, Dewan Pengawas KPK kini turun tangan. Pada Rabu, 3 Desember 2025, Dewas resmi memanggil tim jaksa penuntut umum untuk klarifikasi terkait polemik mangkraknya pemanggilan Bobi Nasution. Ketua Dewas KPK, Gus Rizal, membenarkan adanya pemeriksaan terhadap para jaksa yang berlangsung pukul 13 waktu Indonesia Barat. Diketahui, urgensi pemanggilan Bobi sebenarnya sudah ditekankan majelis hakim sejak 24 September 2025. Kala itu, Ketua Majelis Hakim Hamozaro Waru meminta JPU menghadirkan Bobi setelah terungkap pergeseran anggaran proyek yang tidak tercantum di APBD murni dan baru muncul melalui Pergub. Hakim menegaskan bahwa dalam mekanisme anggaran, gubernur tetap pihak yang paling bertanggung jawab. Namun hingga kini, jaksa belum melayangkan panggilan resmi kepada Bobi Nasution, memicu tudingan pembangkangan hukum dan kecurigaan publik terhadap integritas penanganan kasus tersebut. Penegak hukum itu selalu manggil orang minta dihormati dengan cara datang. Ini bahkan KPK dipanggil oleh hakim tapi tetap belum datang dengan alasan menyiapkan berkas. Ya mereka harus siap berkas dong kan gitu. Dan KUHP yang baru disahkan kemarin dan berlaku 1 Januari itu nantinya objek pra-peradilan termasuk penelantaran perkara. Kalau selama ini kan penelantaran perkara itu kan kreativitas kami aja. Perkara mangkrak 2 tahun bahkan 1 tahun atau lebih 5 tahun kita gugat, itu ada yang dikabulkan, ada yang tidak. Tapi bahwa KPK harus mulai semangat baru dengan cara segera hadir, karena memang nanti sudah tidak ada perdebatan penelantaran perkara itu termasuk objek atau bukan. Nah, KUHP yang baru sudah objek pra-peradilan. Nah, penelantaran perkara dalam pokok perkara ini adalah tidak memanggil Bobi sebagai saksi. Bahkan oleh Hakim Pengadilan Tipikor Medan diminta untuk dihadirkan, tidak dihadirkan. Terus juga di KPK tidak dihadirkan. Terus nomor 2, Muryato Armin yang dipanggil 2 kali tidak hadir, juga tidak dipanggil paksa. Terus surat dakwaan menghilangkan duit 2,8 miliar yang hasil OTT. Terus ada beberapa yang isu teman-teman yang ke Dewan Pengawas itu kan ada penghalangan atau penghambatan oleh Satgas, Kepala Satgas untuk menggeledah, menyita dan lain sebagainya. Jadi ini kan masuk kategori seperti KUHP tadi, penelantaran perkara itu adalah dengan cara menelantarkan atau menghentikan secara tidak sah.
tidak sahnya ini 4 itu tadi. Maka ini harus siap-siap KPK nanti untuk diperintahkan atau dikalahkan itu untuk pra-peradilan ini. Jadi ya enggak apa-apa kalau ini mereka untuk siap-siap berkas ya dalam rangka supaya tidak kalah kan. Sebenarnya gampang supaya tidak kalah. Minggu depan panggil aja Bobi. Nah, kan itu ke pengadilan Tipikor Medan. Nah, dan juga Muriato Armin dipanggil lagi ke KPK. Terus kemudian surat dakwaan nanti dibuktikan ditambahkan 2,8. Terus satgas-satgas yang menyita menggeledah itu ya disita digeledah lagi. Itu loh. Jadi gugatan ini kan sebenarnya memaksa KPK untuk menjalankan tugasnya dengan benar. Intinya yang utama adalah memanggil Bobi. Karena apapun ada beberapa materi, bukan hanya sebagai kepala atau atasannya yang harus mengawasi, bukan. Tapi ada materi yang berkaitan dengan perubahan APBD sampai 4 kali hanya untuk digunakan untuk anggaran proyek itu, diambil dari pos-pos yang lain gitu. Dan kemudian juga turun ke daerah ngecek lapangannya juga gitu. Masa gitu tidak dipanggil gitu? Masa harus digugat gitu kan? Sebenarnya kita malu dalam posisi ini punya KPK yang sangat lemah di hadapan Bobi gitu. Nah, sementara kalau yang lain-lain dulu menteri aja dipanggil, gubernur siapapun dipanggil kalau di tempatnya ada proyek-proyek yang mangkrak atau tempat izin, bahkan Abdul Ghani Kasubah akhirnya malah jadi tersangka gitu kan. Nah, itu yang rangkaian-rangkaian seperti itu nampak KPK menjadi tidak adil memperlakukan kasus di Sumatera Utara ini. Maka kita gugat. Dari Maki sendiri apakah mengendus ada dugaan penerimaan aliran rasuah di Bobi Nasution? Belum sih, saya belum punya sampai itu, belum. Tapi bahwa ini kan dalam korupsi tidak harus menerima, kan itu. Tapi apa rangkaian perbuatannya yang memudahkan atau membantu, minimal gitu kan. Membantu aja kan dikurangi 1/3. Nah, korupsi dianggap tidak ada pembantuan, dianggap turut serta. Nah, kan malah bisa, makanya harus digali, diperiksa di Pengadilan Negeri Tipikor. Perpindahan 4 itu aja kan, 4 kali itu aja kan pasti bisa didalami. Terus juga yang berkaitan dengan bahwa dia membawa topan ginting dari Pemkot Medan langsung ke Sumatera Utara, ke provinsi dengan jabatan yang sama. Dulu eselonnya itu di tingkat kabupaten, langsung juga tanpa melalui tahapan-tahapan langsung naik jadi kepala dinas juga. Nah, ini kan banyak hal yang membuat indikasi-indikasi bahwa Bobi harus diminta keterangan untuk didalami. Dan hakim waktu meminta itu juga begitu, panggil PJ Sekda dan panggil Gubernur Sumatera Utara, memang nggak nyebut nama Bobi waktu itu di persidangan, untuk kita buka semua itu. Jadi itulah, maka kalau masa kemudian itu indikasi kayak begitu aja harusnya dipanggil tanpa harus kita gugat sebenarnya. Masa harus digugat untuk manggil orang aja? Bang, gitu. kalau dari Mak sendiri melihat gimana sih Bang kesaksian Bobi itu, apa penting kesaksian Bobi dari perkara-perkara tadi yang disebutkan? Kalau levelnya super penting, karena memang satu atasan, ada korupsi di bawahnya kan, dia kan bisa dimintai keterangan dan bisa bertanggungjawaban karena tidak mengawasi. Dalam hukum pidana itu adalah istilahnya delik omisi, membiarkan aja bisa. Pernah dulu Kejaksaan Agung itu menangani OJK yang membiarkan proses terjadinya fraud atau penyimpangan di sebuah jasa keuangan. Nah, di sini juga begitu gitu. Apapun ini gubernur loh, atasannya langsung topan, dan ada jejak-jejaknya dari Bobi, yaitu dia berinisiatif untuk memindahkan anggaran sampai 4 kali. Jadi sangat penting kalau itu. Penegasan Bang, berarti Bobi harus diperiksa KPK Bang? Harus kalau itu. Sampai kapanpun kalau belum diperiksa ya kita gugat lagi. Gitu. Menurut Mas sendiri pandangannya bagaimana sih, apa yang menyulitkan, yang membuat KPK sampai saat ini, apakah takut atau seperti apa? Ya KPK dua periode terakhir ini, kemarin dan sekarang itu kan memang takut dengan kekuasaan. Itu kan sudah tidak diperlu carikan bukti lagi gitu. Memang 2 periode terakhir ini, yang sekarang dan sebelumnya itu takut dengan kekuasaan. Kalau dulu itu menunjukkan kehebatannya, manggil orang, bahkan menangkap orang. Kalau sekarang itu lebih banyak narasinya, ngelesnya gitu loh, muter-muter. Ya kayak kemarin itu Asep Guntur mengatakan, jaksa kemudian meminta penjelasan lagi pada hakimnya, apa perlu memang manggil gubernur gitu. Oh, katanya
hakimnya tidak menjawab itu katanya. Padahal saya lacak teman-teman wartawan di sana, nggak ada jaksa mengkonfirmasi ulang, itu nggak ada. Gitu. Bang, ini apa ada hubungan sih Bang soal pimpinan KPK kan dipilih oleh presiden sebelumnya kan? Itu ada hubungan itu Bang? Iya, kalau saya mengatakan ada, ya ada juga. Mau apa lagi kalau enggak? Masa enggak ada? Saya kan malah kelihatan takut juga. KPK takut, saya juga takut gitu kan. Kalau ngomong enggak ada, ada. Apapun kan dibentuk Pak Jokowi. Sekarang Bobi menantunya Pak Jokowi gitu kan. Nah, dari sisi itu kalau mereka berani, saya mengatakan berani. Kalau takut ya takut. Ada hubungannya ya ada lah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.